warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, memperingati Hari Amal Bakti ke-77, Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Waringin Timur menggelar khitanan massal secara gratis. Diikuti sebanyak 70 orang anak, khitanan massal tanpa dipungut biaya ini pemirsa bertujuan untuk membantu warga yang kurang mampu. Khitanan massal gratis yang digelar Kantor Kementerian Agama Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Senin 12 Desember pagi. Kegiatan tersebut diikuti antusias oleh para peserta yang merupakan pelajar dari sejumlah madrasah di daerah setempat. Dengan menahan rasa sakit saat dihitan atau disunat, para peserta yang didampingi oleh masing-masing orang tua dapat melewati proses khitan dengan lancar. Khitanan massal gratis ini cukup membantu terutama bagi warga kurang mampu, sebab bagi sebagian orang biaya khitan tergolong cukup mahal, yakni sekitar Rp500.000. Ya bahagia. Bu, ini memang kemauan anak atau? Memang anak sendiri yang kemauannya. Memang kemauan anak ya. Bu, Frida bayarnya Pak? Gratis Bu? Gratis ya. Gimana Bu, dengan biaya yang gratis ini membantu nggak Bu bagi Bu? Ya membantu benar. Ya Alhamdulillah, mudahan ya. Mau seorang? Memang mau sendiri. Gimana tadi, sempat ada rasa-rasa sakit atau gimana? Ada sedikit. Sedikit sakit? Tapi ini sudah selesai, sudah lega atau? Kan sakit lagi ya? Nggak sakit lagi? Bakti sosial khitan massal gratis dengan target 70 peserta ini dilaksanakan Kantor Kementerian Agama setempat. Dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, di hari yang sama juga dilaksanakan donor darah massal bagi pegawai kantor Kementerian Agama setempat serta masyarakat umum. Darah yang didonorkan diharapkan dapat bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. Yang dilibatkan memang kategori kita yang digiatkan untuk sunatan massal ini anak-anak orang dari sekolah-sekolah, baik dari MI yang di lingkungan Kementerian Agama atau Madrasah Ibtidaiyah istilahnya Kementerian Agama yang orang tuanya memang tidak mampu. Berarti itu digratiskan Pak ya? Digratiskan dan kami targetkan 70 orang. Untuk donor darah kami kemarin memang di samping orang kita Kementerian Agama ada karyawan-karyawan Kementerian Agama dan ya masyarakat umum yang berkenan atau yang ingin untuk membantukan atau mendonorkan darahnya. Semuanya ada tujuannya dalam rangka ingin mengenalkan Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosial. Karena kegiatan kita ini adalah rutin juga dilaksanakan tiap tahun, jadi kita peduli dengan kemanusiaan. Jadi untuk donor darah ini di samping bagus untuk kesehatan diri kita sendiri dan juga bagus untuk dari segi kemanusiaan karena kita membantu mendonorkan darah kita untuk orang lain. Harapannya darah yang kita donorkan ini bisa digunakan dan bisa bermanfaat dan membantu bagi mereka-mereka yang sangat memerlukan untuk donor darah ini. Maksudnya darah yang kita sumbangkan ini bisa bermanfaat dan membantu untuk teman-teman kita, keluarga kita maupun masyarakat yang memerlukan. Dalam memperingati Hari Amal Bakti yang puncaknya dilaksanakan pada 3 Januari mendatang, Kantor Kementerian Agama juga akan melaksanakan sejumlah kegiatan lainnya, termasuk melaksanakan bakti sosial ke panti asuhan dari 6 agama yang ada di wilayah setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Menekan inflasi di Kota Waringin Timur, pemerintah daerah setempat kembali membagikan paket sembako murah. Kegiatan serentak di 17 kecamatan ini dilakukan menyasar hingga ke wilayah pelosok dengan target masyarakat yang kurang mampu. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pasar murah yang menjual paket sembako bersubsidi tersebut salah satunya dilaksanakan di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada Senin 12 Desember pagi.
Sembako murah berisikan 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, 3 bungkus mie instan, dan 1 ikan kaleng. Paket sembako senilai Rp150.000 itu hanya bisa dibeli oleh masyarakat pemilik kupon dengan harga Rp50.000. Kegiatan untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu ini juga untuk menekan inflasi yang terjadi. Pasar murah turut dilakukan hingga ke wilayah-wilayah pelosok. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Waringin Timur, Jul Haidir, menyebut pasar murah dilaksanakan serentak di 17 kecamatan di Kota Waringin Timur dengan total 65.000 paket. Sasarannya adalah masyarakat kurang mampu. Paket sembako bersubsidi berisi sejumlah komoditi pangan yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Kita untuk dalam rangka penanganan inflasi ini ada sekitar 65.000 yang kita salurkan ke 17 kecamatan. Jadi menyesuaikan dengan jumlah penduduknya lah, kuota masing-masing kecamatan itu. Sasaran kita masyarakat yang memerlukan, karena ini kan kaitan dengan penanganan inflasi. Kayak seperti beras, gula, minyak goreng itu kan pasti yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi termasuk juga mie itu. Sekarang ini kan pada mulai merangkak naik lah. Pelan-pelan naik, ini kan ada yang naik 500. Oh, terima kasih banyak, alhamdulillah untuk bantuan, untuk meringankan belanjanya gitu. Berarti ini membantu Bu ya? Iya membantu, memang membantu ini. Makasih banyak ya. Kalau bisa yang sering-sering. Bu, berapa tadi Bu untuk pembayaran Bu? 50. 50.000. Ya, kalau beli ini mungkin 150. Kalau beli 150 iya. Bu ya? Berarti ini sangat membantu. Iya, sangat membantu. Kalau bisa sering-sering ya Pak ya. Di Kecamatan Mentau Baru Ketapang, pembagian kupon paket sembako murah oleh pihak kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan RT dan RW, sehingga ribuan kupon yang paket sembako murah bisa dibagikan tepat sasaran. Masyarakat yang berdampak terhadap inflasi ini tentunya bukan hanya masyarakat yang tidak mampu, tapi juga masyarakat yang punya atau ekonomi tinggi. Sehingga upaya kita dalam hal ini pihak kelurahan dalam hal mendata adalah dengan melibatkan seluruh elemen seperti RT RW, sehingga dari RT RW itulah data-data masyarakat yang benar-benar membutuhkan tersebut bisa disampaikan untuk mendapatkan paket sembako murah ini. Mereka menggunakan kupon. Memang Dinas Perdagangan tidak mewajibkan menggunakan KTP, tapi kami dari pihak kecamatan mewajibkan mereka menggunakan KTP. Karena untuk membudayakan kepada mereka supaya tertib administrasi kependudukan. Paketnya beras 5 kilo, gulanya 2 kilo, minyaknya ini sebotol. Terus mie, 2 botol deng, 2 liter kan soalnya. Sarden 1, minyak 3. Berasnya 5 kilo. 50.000. Kalau setahu Ibu ini harga di pasaran berapa? Sekitar 150-an. Sekitar 150. Jadi ada subsidi berapa tadi? Iya, 100.000. 100.000. Gimana Bu? Ini membantu nggak Bu untuk? Membantu banget lah. Dengan dilaksanakannya pasar murah yang menjual paket sembako bersubsidi tersebut diharap dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu di tengah tingginya inflasi yang terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, masyarakat umat Hindu Kaharingan di Sampit, Kota Waringin Timur pada Senin 12 Desember siang, yaitu menggelar Mama Pasleu dan menampung sahur. Ritual di akhir tahun ini dilaksanakan sebagai upaya membersihkan daerah dari hal-hal yang negatif. Ritual Mama Pasleu dan menampung sahur digelar di halaman Balai Basara Penyang Hatampung, Jalan Jenderal Sudirman Sampit. Kegiatan diikuti oleh umat Hindu Kaharingan dari 13 kecamatan di Kota Waringin Timur. Sejumlah pejabat daerah seperti Bupati dan Ketua DPRD Kota Waringin Timur turut menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan diawali dengan doa bersama perwakilan lintas agama, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu Kaharingan. Kemudian dilanjutkan dengan manganjan, yaitu menari membentuk lingkaran. Ritual dilanjutkan dengan penombakan hewan kurban berupa 1 ekor sapi yang dilakukan bergantian. Sapi kurban kemudian disembelih oleh pemuka agama Islam.
Kemudian pimpinan ritual membacakan doa-doa serta melakukan tampung tawar kepada tamu undangan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan Kota Waringin Timur dapat terhindar dari hal-hal negatif seperti bencana, wabah penyakit, permusuhan, dan hal buruk lainnya. Mama Paslewo itu berarti menyapu dan membersihkan kampung Kota Waringin Timur dari segala hal-hal yang negatif, dari segala penyakit, dari mara bahaya dan hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan masyarakat Kota Waringin Timur khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Dan menampung sahur itu adalah merangkul, mengundang sahur itu adalah manifestasi Ranjing Hatala Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga masyarakat Kota Waringin Timur terlepas dari hal-hal yang tidak baik. Mereka terjaga apapun cita doanya, apapun harapan masyarakat di Kota Waringin Timur bisa terkabul sesuai dengan rencananya. Secara umum kita berharap supaya masyarakat Kota Waringin Timur dapat sejahtera, dapat terbebas dari hal-hal yang tidak baik, dan apa yang dicita-citakan kita masyarakat Kota Waringin Timur bersama dengan pemerintah daerah, apa yang sudah menjadi program-program prioritas itu dapat terwujud dengan baik, terlaksana sebagaimana yang sudah rencanakan. Dalam kegiatan utama pada ritual ini, sejumlah masyarakat umat Hindu Kaharingan mengelilingi kota Sampit menggunakan kendaraan. Sepanjang perjalanan, rombongan berkeliling sambil membaca doa-doa yang diiringi tabuhan katambung serta lantunan musik tradisional Kaharingan agar daerah ini terhindar dari bencana buruk. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebuah gudang yang terletak di Jalan Wengga Metropolitan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur digerebek warga karena diduga jadi tempat pengoplosan pupuk jenis NPK. Pupuk oplosan dijual kepada petani dan perkebunan kelapa sawit dengan harga yang lebih murah. Penggerebekan gudang tempat pengoplosan pupuk jenis NPK tersebut dilakukan warga pada Senin 12 Desember malam. Di gudang yang letaknya cukup tersembunyi inilah warga memergoki sejumlah pekerja yang sedang mengoplos pupuk NPK dengan tanah jenis laterit yang memiliki warna dan bentuknya hampir sama. Warga juga menemukan ratusan karung pupuk asli dan pupuk sudah dioplos yang siap untuk dijual. Pupuk oplosan dijual dengan harga Rp500.000 per karung, sementara pupuk NPK asli Rp600.000 per karung. Sehingga warga yang tidak sadar tergiur membeli pupuk oplosan karena lebih murah. Penggerebekan berawal saat seorang warga pemilik usaha transportir angkutan pupuk ditolak saat mengantar pupuk ke sebuah perusahaan perkebunan karena kualitasnya rendah. Warga yang curiga dan telah mengetahui lokasi gudang kemudian memberitahu warga lainnya dan menggerebek gudang. Mereka juga menginterogasi 6 pekerja yang ada terkait aktivitas pengoplosan pupuk tersebut. Penggerebekan yang ada itu ada laporan dari teman-teman kalau di Jalan Lingkar itu ada penampungan pupuk untuk oplosan. Kemudian dari kawan-kawan ekspedisi semua jadi mengumpul di sini untuk melihat barang bukti yang ada karena ada beberapa teman-teman yang merasa dirugikan. Begitu kita gerebek di sini kita lihat memang ada barang bukti 1 unit truk, kemudian supirnya juga masih ada, pekerja yang mengoplos juga ada 6 orang. Kalau dari pekerja sudah ngaku oplosan dan sesuai dengan yang keadaan yang di lapangan tadi di dalam itu memang ada pupuk yang belum dioplos ya. Pupuk ya sudah disiapkan untuk dioplos. Kasus pupuk oplosan ini telah dilaporkan warga ke pihak Polres Kota Waringin Timur. Sejumlah petugas juga sudah mendatangi gudang tersebut untuk memulai penyelidikan serta mengumpulkan barang bukti. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS RBA, yaitu perizinan daring terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis risiko kepada puluhan pengusaha kecil dan mikro di Kabupaten Murung Raya. Puluhan pelaku usaha kecil dan menengah atau UMK, serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, mengikuti kegiatan sosialisasi penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS RBA atau perizinan daring terpadu dengan pendekatan perizinan berbasis risiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kabupaten Murung Raya. Ibu Sylvia adalah kepala bidang yang menangani kegiatan ini. Kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 12 Desember 2022 ini bertempat di Gedung Dewan Adat Dayak atau DAD, Jalan Ahmad Yani, Puruk Caho, Kabupaten setempat, dan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas DPMP TSP Murung Raya, Sarwo Mintarjo. Dalam sambutannya, Kepala Dinas DPMP TSP Murung Raya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta atau pelaku usaha terkait kewajiban dan pentingnya pelaku usaha melegalkan status usahanya dan memberikan petunjuk tata cara mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu dan instansi terkait dengan dunia perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Murung Raya. Sosialisasi ini juga merupakan salah satu bentuk pembinaan fasilitasi penanaman modal yang diberikan kepada para pelaku usaha agar kedepannya dapat memahami regulasi dan kebijakan penanaman modal. Dalam hal ini penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS RBA sehingga kedepannya dapat memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta dapat meningkatkan dan mewujudkan legalitas usahanya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang perizinan berusaha, maka hari ini dilaksanakan juga salah satunya sosialisasi OSS RBA yang mana dihadirkan para pelaku usaha UMKM, UMK yang ada di Kabupaten Murung Raya, sekaligus juga memberikan pemahaman dengan beberapa materi yang akan diberikan.
Nah, kegiatan ini tiap tahun dilaksanakan oleh narasumber-narasumber kita yang sudah kita siapkan, dan upaya ke depan kita akan lebih meningkatkan target kepada UMKM ini supaya mereka berusaha itu dari sisi perizinannya lebih terakomodir, mudah, sederhana, mudah, cepat, dan murah, dan gratis juga. Nah, kemudian juga Kabupaten Mamung Raya telah berupaya juga untuk kegiatan lainnya, BITEK, di mana para investor atau bidang penanaman modal ini juga diikut sertakan beberapa waktu lalu. Sebagaimana seperti ini, sosialisasi juga dilaksanakan. Selain sosialisasi, tentunya juga ke depannya kita akan meningkatkan kemampuan UMKM ini, pertama juga dari sisi usaha yang bersertifikasi halal dan sebagainya. Pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini juga menyampaikan jika para pelaku UKM dan UMKM Murung Raya selama ini sangat antusias dalam mendapatkan legalitas atau izin atas usaha yang dijalankannya. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin usaha, antara lain prosedur yang lebih sederhana, persyaratan yang lebih sedikit, serta penyelesaian izin yang lebih cepat. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Ibu Silvia adalah kepala bidang yang menangani kegiatan ini. Dan demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.